Setelah resmi diakuisisi Pangeran Mohammed bin Salman, Newcastle United mulai menyusun rencana jangka panjang mereka. Klub yang berjuluk The Magpies ini kabarnya segera membangun skuad terbaiknya. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Datangkan pemain bintang. Setelah resmi menyandang status klub kaya raya, Newcastle United mulai menyusun rencana dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Newcastle United yakni Amanda Staveley. Staveley bahkan berjanji untuk menginvestasikan dana mereka kepada Newcastle United secara besar-besaran. Kabarnya Newcastle United akan mendapatkan suntikan dana mencapai 200 juta pound sterling atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Hal ini dilakukan agar mereka bisa bersaing dengan klub-klub top lainnya. Bahkan Staveley sudah membuat daftar pemain yang akan dibeli di bursa transfer musim panas mendatang. Klub yang pernah diperkuat oleh Michael Owen ini diperkirakan akan merekrut pemain kelas wahid. Mulai dari Edinson Cavani dan Anthony Martial dari Manchester United, Gareth Bale dari Real Madrid sampai Philippe Coutinho dari Barcelona. Newcastle United sendiri diuntungkan mengingat sejumlah pemain bintang tersebut bisa didatangkan secara gratis. Akan tetapi, Newcastle memang harus merogoh kocek untuk bisa menggait Anthony Martial. Kabarnya MU memasang harga yang cukup tinggi kepada NU kalau mau membelinya. Pemain dengan raihan Golden Boy tahun 2015 tersebut baru akan dilepas dengan harga 54 juta pound sterling. Membangun fasilitas. Selain mendatangkan pemain bintang, Staveley juga ingin membangun fasilitas mewah untuk Newcastle United. Menurut Staveley, Newcastle United butuh rombakan fasilitas dalam skala besar. Staveley bilang kalau fasilitas latihan skuad The Magpies cukup buruk dan juga tertinggal. Dia juga mengatakan kalau fasilitas adalah langkah pertama untuk menggait pemain-pemain bintang. Staveley ingin memanjakan pemain-pemain bintang tersebut dengan infrastruktur penunjang yang nyaman. Apalagi Newcastle United mendapatkan sokongan dana yang cukup besar. Itu artinya mereka akan membangun fasilitas mewah yang belum dimiliki oleh klub manapun saat ini. Menurut Staveley, punya pemain bintang adalah hal yang percuma kalau nggak punya fasilitas yang layak. Apalagi fasilitas klub juga nggak terikat dengan aturan financial fair play. Dengan begitu, Newcastle United bisa berpeluang membangun fasilitas sepak bola paling mewah di dunia tanpa terganggu oleh regulasi apapun. Pasang target juara Liga Champions. Setelah diakuisisi oleh Pangeran Salman, Newcastle United memasang target yang nggak biasa. Mereka memasang target untuk bisa memenangkan trofi Liga Champions. Hal ini diinginkan langsung oleh sang pemilik yakni Pangeran Salman. Sang pangeran yakin kalau The Magpies bisa berkembang menjadi salah satu tim yang ditakuti di kompetisi Liga Champions. Dengan anggaran dana yang luar biasa banyak, skuad The Magpies bisa datangkan sejumlah pemain jempolan. Mendatangkan mereka yang sudah langganan tampil di Liga Champions. Tercatat total kekayaan Pangeran Salman saat ini mencapai 320 miliar pound sterling. Kekayaan tersebut bahkan lebih besar 13 kali lipat dari total kekayaan pemilik Manchester City yakni Sheikh Mansour. Bisa saja di masa depan kamu akan melihat pemain-pemain sekelas Erling Haaland dan Kylian Mbappe merumput di kompetisi tertinggi dengan berseragam The Magpies. Mendatangkan pelatih berkelas. Pelatih Newcastle United yakni Steve Bruce saat ini sedang berada di ujung tanduk. Kabarnya posisi dari Bruce bakal digantikan dengan pelatih yang lebih berpengalaman. Bruce yang membawa tren buruk bagi skuad The Magpies kabarnya akan didepak di pekan ini. Bruce bahkan disebut akan absen pada laga menghadapi Tottenham Hotspur yang akan datang. Untuk menggantikannya sementara, Newcastle menunjuk sang asisten pelatih yakni Graeme Jones. Sampai saat ini terdapat 10 nama pelatih beken yang sudah disiapkan untuk menggantikan Bruce. Mulai dari Rafael Benitez, Antonio Conte, Chris Wilder, sampai Eddie Howe. Tapi sayangnya menurut kabar Conte nggak berminat untuk melatih Newcastle United. Menurut Conte, saat ini Newcastle United harus menyiapkan proyek yang cukup jelas. Sebelumnya, mantan pelatih Inter Milan ini juga pernah menolak tawaran dari Tottenham Hotspur. Alasannya, Conte nggak yakin dengan proyek yang dijalankan skuad The Lily White. Sementara itu, Eddie Howe jadi kandidat kuat pengganti dari Steve Bruce.
Pasalnya, Howe belum pernah melatih klub manapun setelah dipecat dari Bournemouth pada tahun 2020 yang lalu. Pelatih asal Inggris ini pernah membawa Bournemouth tampil cukup apik. Mereka sempat berkancah di ajang Premier League selama 5 tahun, yakni pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Mendepak sejumlah pemain. Selain mendepak sang pelatih, Newcastle United juga kabarnya akan cuci gudang dengan mendepak beberapa pemainnya. Kabarnya saat ini sudah ada 3 nama yang terancam dicoret. Ryan Fraser jadi nama pertama yang bakal segera dicoret dari skuad The Magpies. Alasannya, sejak diboyong dari Bournemouth, Fraser selalu tampil buruk di sektor sayap. Dari 27 laga yang sudah dimainkan, Fraser sudah tampil tumpul dan baru menyumbangkan 1 gol serta 3 assist. Sementara di Premier League musim ini, Fraser belum menyumbangkan 1 gol pun. Nama berikutnya yang bakal didepak ada gelandang asal Irlandia yakni Jeff Hendrick. Hendrick juga sering tampil buruk dan disebut sebagai salah satu pembelian gagal dari The Magpies. Mantan gelandang dari Burnley ini kerap melakukan kesalahan di lini tengah The Magpies. Hendrick bahkan pernah melakukan blunder yang jadi penyebab kekalahan timnya sendiri. Nama terakhir yang bakal didepak adalah striker muda Brazil yakni Joelinton. Sejak didatangkan dari Hoffenheim, Joelinton gak mampu menunjukkan kualitasnya sama sekali. Padahal sebelumnya Joelinton tampil apik bersama Hoffenheim. Di musim-musim terakhirnya di Bundesliga, Linton berhasil mencetak 7 gol serta 7 assist. Keputusan untuk mendepak Joelinton juga berpengaruh dengan finansial tim. Alasannya, Joelinton punya gaji yang lumayan besar, yakni 80.000 pound sterling per pekannya. Kabarnya cuma ada 2 pemain yang posisinya aman saat ini. Kedua pemain yang dimaksud adalah Callum Wilson dan Saint-Maximin. Menghadapi ekspektasi para fans. Sebelum diakuisisi oleh Pangeran Salman, pendukung Newcastle United sejatinya nggak berharap trofi juara apapun. Pasalnya, para pendukungnya sendiri sadar kalau Newcastle United adalah tim mediocre yang tak mampu bersaing di papan atas. Satu-satunya yang bisa mereka harapkan adalah skuad Magpies bisa tampil konsisten dan bertahan di Premier League. Alasannya, dalam 14 tahun terakhir Newcastle United jadi tim yang tampil pasang surut. Lebih parahnya lagi, mereka kerap berjuang untuk selamat dari zona degradasi. Akan tetapi, ekspektasi ini seakan berubah setelah Newcastle United resmi diakuisisi oleh Pangeran Salman. Kini banyak para penggemar yang menuntut Newcastle United untuk bisa meraih trofi juara. Mereka menuntut The Magpies untuk memenangkan trofi Premier League di kota mereka. Walaupun begitu, Newcastle United harus bersiap untuk menghadapi 19 klub Premier League yang lainnya. Pasalnya, 19 klub Premier League menolak akuisisi Pangeran Salman yang dianggap bisa merusak citra Premier League. Kabarnya 19 klub yang menolak tersebut meminta pertemuan darurat di pekan depan. Di sisi lain, bisa saja mereka khawatir karena Newcastle United akan memulai dominasi barunya. Itulah sejumlah rencana Newcastle United setelah diakuisisi oleh Pangeran Salman. Apakah mereka bisa berkembang seperti Man City dan PSG setelah dibeli oleh triliuner asal Timur Tengah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.